Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Pertama dan yang utama, sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran lagi dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, di masa pandemi ini kita tetap harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan himbauan instruksi dari pemerintah tentang 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Anak-anakku sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas subbab yang pertama atau subbab A tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pertemuan kali ini kita membahas materi yang kedua, yaitu subbab B tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Marilah kita bahas bersama. Anak sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, baiklah kita mulai dengan pembahasan pembelajaran pada kali ini. Namun mungkin kalian bertanya-tanya, foto siapakah yang berada di depan kalian? Itu adalah foto Bapak Ibu Guru Mapel PPKN ketika mengadakan kegiatan yaitu Bintek di SMP Negeri 1 Kandeman. Nah, di situ diantaranya salah satunya Pak Hodirin. Kalian bisa mencari di mana posisi Pak Hodirin dalam foto itu. Anak-anak sekalian, kita masih membicarakan bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam bab 2 ini, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi yang pertama tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang kedua,
tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, inilah materi kita saat ini, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita masuk pada materi, biar kalian tahu apa tujuan dari pembelajaran kali ini, mari kita lihat bersama. Diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian mampu mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu menggambarkan, menguraikan pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kegiatan kali ini. Di dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nanti kita akan membahas dua hal. Yang pertama, hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang kedua, akan kita bahas arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita mulai dengan materi yang pertama, hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita bagi lagi menjadi dua, yaitu tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 kita akan mengulas tentang hakikat pokok-pokok pikiran dan arti penting pokok-pokok pikiran. Pada layar kalian terlihat foto Insinyur Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi. Di sini menggambarkan semangat proklamasi kemerdekaan yang diwujudkan dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti terurei di dalam pokok pikiran pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Berdasar atas persatuan. Maka pokok pikiran pertama disebut pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Sekali lagi, penyelenggara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Inilah pokok pikiran persatuan yang ada pada pokok pikiran pertama. Kita lanjutkan pokok pikiran kedua, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Maka pokok pikiran kedua ini adalah pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang kedua ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta merupakan suatu causa finalis.
atau sebab dari sebuah tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan, yaitu memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Sekali lagi, mencapai tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya, pokok pikiran ketiga. Namun sebelum kita uraikan bersama, ada ilustrasi dari sebuah gambar adanya pelaksanaan pemilihan umum yang mana sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Nah, baiklah, kita lihat bersama yang ketiga. Pokok pikiran ketiga ini, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Maka pokok pikiran ketiga ini berisi tentang pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran kedaulatan rakyat mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan atas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tentang pokok pikiran keempat, yaitu pokok pikiran ketuhanan. Di sini bisa kalian lihat sebuah pendeklarasian. Bisa kalian baca dengan deklarasi kerukunan antar umat beragama kita wujudkan. Nah, di sini contoh dari Kota Bekasi.
Ini merupakan perwujudan pokok pikiran keempat. Nah, apa pokok pikiran keempat itu? Pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka pokok pikiran keempat ini berisi atau disebut pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ketuhanan mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Itulah tadi tentang hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini kalian kalau membaca jangan 1945 atau 1945. Tapi 1945. Masih semangat anak-anak? Iya, ya. Walaupun kalian di rumah tetap semangat, ya, belajar dengan santai, bisa sambil menikmati apa saja, mungkin gorengan, mungkin cemilan-cemilan yang lain. Materi yang kedua tentang arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, di sini bisa kalian lihat sebuah gambar atau foto di ruang gedung DPR ketika anggota DPR sedang bersidang membahas tentang perundang-undangan yang ada. Dari sebagai sumber hukum dari segala hukum yang ada, maka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya
terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Maka sekali lagi, seluruh hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikianlah untuk pembahasan kita kali ini tentang materi subbab yang kedua atau yang B, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah selesai kita bahas bersama. Mudah-mudahan bisa kalian terima dengan mudah dan bisa kalian laksanakan, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi anak-anak sudah kita bahas bersama untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian terima dengan mudah dan nanti bisa kalian terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Apabila nanti ada penilaian harian ya maupun penilaian akhir semester, kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang ada. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.